Iya, iya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, tadi saya lihat saudara masih ada beberapa orang bingung ya mengenai menentukan fungsi atau bukan ya. Nah, makanya saya memberikan kesempatan pada kalian untuk bertanya. Jadi sebenarnya yang membuat bingung itu apa sebenarnya? Silakan. Sebenarnya yang buat bingung itu apa? Pertanyaannya Pak yang bikin bingung Pak. Kadang ada yang tadi kan yang soal kelipatan. Ya, anggaplah selain soal kelipatan ya. Misalnya bukan kelipatan, soal yang tambah kurang tadi. Ada yang tambah 4, ada yang kurang 3. Nah, itu dipahami atau tidak itu yang seperti itu? Itu paham, Pak. Itu paham? Paham. Nah, ya. Coba ya. Nah, kita bahas lagi ya, kita bahas lagi. Ya. Pak. Nah, begini, ya. Misalnya gini. Ini mengenai menyatakan suatu fungsi ya. Ini mengenai menyatakan suatu fungsi. Nah, suatu fungsi itu cara menyatakannya bisa beraneka ragam cara ya. Bisa suatu fungsi itu dinyatakan secara bentuk tabular ya. Contoh seperti ini ya. Anggap saya punya himpunan seperti ini. A sama dengan ya. Misalnya 1, 2, 3, 4. Ini anggota-anggota A ya. Nah, kemudian anggota-anggota B misalnya saja itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian saya punya himpunan lain ya, himpunan F ya. Himpunan F itu 1,3 ya. Kemudian 2,4, 3,5, 4,6. Ini B-nya sampai 6 saja. Oh, sampai 8 aja lah misalnya. A-nya beranggotakan 1, 2, 3, 4, B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian F-nya seperti ini ya. 1,3, 2,4 ya. 2,4, 3,5 ya. 4,6 ya. Nah, di sini F itu merupakan suatu fungsi dari A ke B. Ya. Mengapa? Ya, mengapa? Karena ya setiap anggota A punya pasangan ya. Setiap anggota A memiliki pasangan. Pasangan anggota B. Ya. Contoh ya. 1 ya, itu dipasangkan ke berapa? Dipasangkan ke 3. 3 itu anggota B kan? 2 dipasangkan ke berapa?
Keempat. 4. 4-nya anggota B kan? Ya. 3 dipasangkannya ke berapa? 5. 5. 4 dipasangkannya ke 6. 6. ya. Berarti syarat pertama tadi dipenuhi. Ya. Setiap anggota A memiliki pasangan yang merupakan anggota B. Nah, ini betul-betul. B. Ya. Semua anggota A punya pasangan. Ya. Nah, kemudian pasangannya apakah hanya ada satu? Ya, kita lihat. Satu ini pasangannya hanya 3. Ya. 2 ini pasangannya hanya 4. 3 ini pasangannya hanya 5. 4 ini pasangannya hanya 6. Berarti pasangannya hanya ada satu. Ya. Ya. Nah, berarti kalau begitu, kesimpulannya F ini suatu fungsi dari A ke B. Ya. B. Nah, Ya. jadi kita sudah buktikan ya. Dan pasangannya hanya satu dan pasangannya hanya ada satu. Ada sebuah. Ya, jadi F itu suatu fungsi dari A ke B. Nah, sekarang ada penulisan yang harus kita kuasai. Ya. F1 itu 3. F2 itu adalah 4. Nah, F3 itu 5. F4 itu 6. Ya. Jadi F1 itu maknanya apa? Ya. F1 itu ya dinamakan tak dari 1 oleh F. Ya. Kemudian F2 itu artinya apa? Ya. Peta ya dari 2 oleh F. Dan seterusnya ya. F3 dinamakan Peta dari A dari 3 oleh F. Nah, seperti itu. Ya. Nah, tapi dalam hal ini, ya, dalam hal ini F juga bisa dinyatakan dengan cara yang lain, ya. F dapat dinyatakan dengan cara lain. Ya. Kalau tadi F-nya ini dinyatakan dengan cara menyebutkan anggotanya satu demi satu. Ya. F ini mempunyai 4 buah anggota. Ya. Dituliskan satu demi satu. Pasangan pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga, pasangan keempat. Ya. Nah, tapi F juga dapat dinyatakan dengan cara yang lain. Ya. Jadi misalnya F-nya bisa saya definisikan dengan cara yang lain. Ya. F ini merupakan fungsi yang memetakan setiap anggota A ya, ke anggota B ya, dengan ketentuan Fx sama dengan X tambah 2. Ya. Nah, jadi bisa saya nyatakan seperti ini. Ya. Saya bisa menyatakan F, F ya, seperti ini. Ya. Ini pasangan X, Y. Ya. Mana X-nya anggota A, X-nya anggota A, Y-nya anggota B. Ya. Nah, dan Y sama dengan X tambah 2. Nah, jadi di sini yang saya maksud adalah untuk menyatakan suatu fungsi, bisa saya jabarkan seperti ini, satu demi satu anggotanya. Bisa juga dengan notasi pembentuk himpunan, set builder. Ya. Waktu kita belajar teori himpunan, di pertemuan pertama, kalau saya nggak salah, ya, itu kita belajar untuk membentuk himpunan itu bisa dengan bentuk tabular,
Bisa juga dengan set builder. Nah, ini dengan set builder. Ya. Nah, ya. Yang jadi pertanyaan begini. Ya. Jadi pertanyaan begini. Ya. Ketika kita membahas ini, ya, kita fokuskan ke sini. Ya. Kita fokuskan ke sini. Fokuskan ke tulisan yang saya beri warna kuning. Ini masih mengenai fungsi yang ini. Yang ini masih mengenai fungsi yang ini. Masih mengenai fungsi yang ini. Temanya masih sama. Yang dibicarakan masih sama. Nah, ini pembicaraan kita. Yang jadi pertanyaan begini, ya, yang merupakan fungsi, ya, itu apakah f, x, a, atau b? Ya, di sini kan ada banyak simbol. A ini, B ini, ya, F ini, ya, X ini, atau ini juga, ya, ada A, ada B. Nah, yang merupakan fungsi itu, ya, apakah Fx, F, X, A, atau B? Fx. Ayo, siapa yang mau jawab? Di sini ada 5 pilihan. Fx, Fx, F, X, A, atau B? Fx. Siapa yang mau jawab? Quinta. Ya, Quinta. Quinta Ya, jawabannya apa? Fx. Fx. Jawabannya Fx menurut Quinta. Iya, Pak. Jawabannya adalah salah. Ya. Yang merupakan fungsi adalah F. Apa bedanya F dan Fx? Apa bedanya? Nah, ya. Beda antara F dan Fx, ya. Itu ibarat bedanya antara mesin giling daging dengan daging gilingan. Saya mau tanya coba sama Quinta. Quinta, kalau daging giling, ya, sama mesin giling daging itu sama atau tidak? Beda. Nah, beda. Ya, F ini ibarat, ya, itu mesin gilingnya. Fx itu ibarat daging gilingnya. Hasilnya, hasil pengolahannya. Nah, si X-nya ini, ya, adalah ibarat daging yang belum digiling. Ya, jadi X ini seperti bahan baku, ibarat bahan bakunya dari suatu proses produksi. Ya, jadi X ini bisa diibaratkan sebagai bahan baku. F itu adalah proses produksinya, Fx adalah hasil produksinya. Ya. Contoh, kembali lagi ke sini. Ya. Nah, X-nya itu bisa beraneka ragam. Ya. X itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ya. Nah, di mana masing-masing anggota X ini merupakan anggota dari daerah asal. Ya. Ini semuanya itu adalah anggota daerah asal. Adalah anggota daerah asal. Nah, itu ibarat bahan bakunya. Nah, si mesinnya itu ini. Mesin gilingnya ini.
Nah, ketika X sama dengan 1 ini dimasukkan ke dalam mesin itu, ya, maka oleh mesin itu diubah menjadi 3. Jadi kita mengatakan bahwa F1 itu sama dengan 3. Tadi yang saya udah uraikan tadi ini. Nih. Ya. Nah. Nih. Setelah 1 diolah, ya. Setelah 1 ini masuk, 2 sekarang. 2 ini masuk ke dalam mesin itu. Mesin yang namanya F ini. Nah, oleh si F ini diolah si 2 ini menghasilkan 4. Nah, ini 4. Ini ibarat daging gilingnya. Ya. Nah, 3. Nah, 3 ini belum diolah nih bahan baku. Kemudian diolah oleh mesin ini. Mesin giling. Menghasilkan 5. Nah, ini daging gilingnya. Ya. Jadi perbedaan di antara F dan Fx ya, itu bisa diibaratkan seperti ini. F itu adalah mesinnya, ya, proses produksinya. X-nya itu bahan bakunya sebelum dimasukkan ke dalam mesin itu. Nah, Fx itu adalah outputnya, keluarannya, ya, produk yang dihasilkan oleh mesin itu. Ya, paham nggak? Paham. Ya. Paham. Dan tadi saya sudah mengatakan, sebenarnya kalau kalian jeli, tadi kan saya nanya ini nih, yang menentukan fungsi apakah Fx, Fx, A atau B. Kalau kalian jeli, sebenarnya jawabannya udah ada di sini. Ya, F merupakan fungsi. Nah, jadi F-nya yang fungsi itu. Saya nggak nulisnya Fx merupakan fungsi, saya nulisnya nggak begini. Tapi saya nulisnya F. Ya, jadi F ini sebagai fungsinya. Ya, Fx itu sebagai outputnya, hasilnya. Ya mungkin kalian waktu SMA nggak begitu tajam memikirkan ini. Ya, sudah mungkin melihat fungsi kuadrat, misalnya fungsi kuadrat. Ya, Fx sama dengan misalnya x kuadrat, ya, ditambah 5x, ya, dikurangi 8 misalnya. Nah, di SMA diajarkannya begitu kan. Nah, padahal si Fx ini bukan fungsi. Ya, itu adalah outputnya. Ya, nah, sebenarnya yang namanya fungsinya itu F-nya ini. Ya, yang merupakan fungsi. Itu adalah F-nya itu sendiri. Sebetulnya. Ya. Nah, sekarang saya masih bicara mengenai ini. Nah, kemudian saya punya himpunan G. Ya. G ini adalah 2,5, 3,4, 1,7, 4,7. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah G merupakan fungsi dari A ke B? Bukan, Pak. Bukan? Apa alasannya? Karena ada yang itu samanya itu. Hah? Bagaimana? Kan pasangannya ada 2 jadinya. Pasangan ada 2. Coba ya. Coba kita lihat ya. Apakah semua anggota A punya pasangan? 1 punya pasangan? Punya. Punya. Berapa buah pasangannya? 1. 1. 2 ini punya pasangan? Tidak? Punya. Punya. Ya. Pasangannya ada berapa? 1. 1. 1. 3 ini punya pasangan? Punya. Berapa buah pasangannya? 1. 1. 3 ini pasangannya hanya 4. Iya. Iya, Pak. 4 punya pasangan enggak?
Punya. Ada berapa buah pasangannya 4? Satu. 1. Iya. Ya, iya. Jadi G ini merupakan fungsi. Merupakan fungsi ya, dari A ke B. Ya. Pertanyaan saya sekarang. G1 berapa? 7. 7. Betul. 7, Pak. G2. 5. 5. Nah, G3. 4. 4. G4. 7. 7. Ya. Nah, di sini ya G1 ya. Itu merupakan peta ya dari 1 oleh G. G4. Nah, kalau tadi kan gini, tadi ini yang tadi nih ya, ini yang tadi. Yang tadi. Ya. Nah, jadi 1 itu ya, bisa mempunyai pasangan yang berbeda tergantung dari fungsinya. Ya. Nah, G2 merupakan peta dari 2 oleh G. G3 itu merupakan peta dari 3 oleh G. Ya. Kemudian G4 juga sama. Merupakan peta dari 4 oleh G. Ya. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa harus disebutkan oleh siapanya harus dituliskan. Ya. Karena kalau ditanya 1 itu pasangannya berapa, ya tergantung oleh siapa, ya. Kalau misalnya oleh F, ya peta dari 1-nya itu ada 3. Tapi kalau oleh G, ya peta dari 1-nya itu 7. Jadi memang harus ada satu kejelasan, ya. Dipetakannya oleh siapa. Ya, sama juga ketika suatu bahan baku ya, dimasukkan ke dalam 2 mesin yang berbeda. Ya. Ya. Nah, maka hasilnya bisa berbeda, ya. Bahan bakunya sama, tapi dimasukkannya ke dalam mesin yang berbeda. Ya. Yang satu dimasukkan ke dalam misalnya ada bahan baku nih ya berupa kain, ya. Nah, kain ini dimasukkan ke dalam mesin cuci, ya. Sama kainnya dimasukkan ke dalam rice cooker. Itu kan bisa beda hasilnya. Ya. Paham nggak ini logikanya nih? Paham nggak? Paham ya? Jadi ini sebenarnya bisa dipandang sebagai sebagai satu proses secara umum, ya. Dalam satu proses itu ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya. Ya, dalam hal ini yang menjadi inputnya, ya, itu adalah anggota-anggota dari daerah kawan, dari daerah asal, ya. Itu adalah inputnya, masukannya, bahan bakunya. Nah, kemudian si bahan baku itu diolah oleh suatu mesin atau oleh suatu proses, ya. Ya, proses itu ibarat fungsinya itu tadi. Ya. Nah, kemudian hasil pengolahan dari mesin itu atau hasil pengolahan dari proses itu akan menghasilkan ya output, ya, akan menghasilkan produknya, ya, hasilnya dari proses itu, ya. Nah, makanya kalian ingat ibarat tadi bahan baku berupa kain, ya, itu bisa dimasukkan ke dalam aneka ragam mesin dan hasilnya bisa lain. Kalau kainnya dimasukkan ke dalam rice cooker atau dimasukkan ke dalam mesin cuci, hasilnya akan lain. Ya. Nah, seperti itu kira-kira, ya. Itu gambaran fungsi, ya, gambaran fungsi seperti itu, ya. Nah, kemudian juga di sini ada istilah domain, ya. Daerah asal, ya. Juga ada istilah daerah kawan, ya. Atau yang disebut dengan codomain, ya. Codomain. Ada juga jelajah, ya, jelajah atau range, ya. Jelajah atau range satu fungsi, ya. Nah, sebagai contoh
Ya, sebagai contoh, kalau misalnya kita lihat yang F, ya, kita lihat yang F, ya. Nah, daerah asal F, ya, daerah asal F, ya, itu adalah A itu sendiri, ya, yaitu 1, 2, 3, 4 ya anggotanya. Itu daerah asalnya. 1, 2, 3, 4. Itu adalah daerah asal F. Ya. Kemudian daerah kawan. Daerah kawan F itu B ini. Ya. Daerah kawan F. Nah, kemudian daerah hasil. Ya, ini namanya daerah hasil, namanya daerah hasil. Nah, daerah hasil F atau range ya, range ya. Nah, itu adalah berapa? Ya. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, jadi yang menjadi anggota daerah hasil itu apa? Ya, yang menjadi anggota daerah hasil itu adalah anggota daerah kawan yang punya pasangan di daerah asal. Ya, sebagai contoh, ya, contoh nih 3. 3 ini kan daerah anggota daerah kawan. Oke. Tapi dia memang punya pasangan, ya, punya pasangan di daerah asalnya, yaitu berapa? 1. Ya, ya. Ini nih. Ya, ya. 3 ini dia punya pasangan, itu 1. Ya. 4 ini punya pasangan, itu 2. Ya. 5 ini punya pasangan, 3. 6 ini punya pasangan, ya, 4. Ya. Nah, kenapa 1 ini nggak dimasukkan ke sini? Kenapa nggak dimasukkan ke sini? Karena 1 ini nggak punya pasangan, ya. 1 ini nggak punya pasangan, jadi nggak dimasukkan. Ya. Nah, selain itu, kalau kita lihat G, ya, G itu yang ini tadi, nah ini G. Ini masih sama ya, masih sama. Nah, ini ya. Nah, daerah asal G itu A itu sendiri, ya, daerah asalnya adalah 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ya. Kemudian daerah kawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daerah kawan, daerah kawan G, ya, itu B itu sendiri, ya. Itu ini. Ya. Nah, daerah hasil, ya, itu 4, 5, 7. 4, 5, 7. Ya. Nah, ini kan, ini 5, 4, 7, 7. Nah, ini. Ya, daerah hasil. Ya. Nah, daerah asal dari F, ya, itu disimbolkan dengan D, F. Ya, lambangnya. Ini sebagai indeks, ya. Nah, kemudian daerah kawan dari F, ya, itu dilambangkan dengan kode F. Ya. Atau kadang-kadang juga kode F. Seperti itu. Kadang-kadang F-nya sebagai indeks, boleh juga, ya, nggak jadi masalah. Ya. Jadi boleh begitu lambangnya, ya, boleh juga F-nya sebagai indeks, boleh juga seperti itu. Ya. Nah, kalau daerah hasil dari F, ya, adalah R, F. Atau kadang-kadang bisa juga R, F. Juga seperti ini, kadang-kadang, ya. Nah, kalau misalnya daerah asal dari G, ya, D,
E. Nah, ini daerah kawan, kode G. Kode G. Kita bisa juga G-nya sebagai indeks, kita juga begini. Nah, kalau dari hasil dari G, itu adalah RG. Kita bisa juga G-nya sebagai indeks. Bisa juga begitu, ya. Itu adalah range. Nah itu saya sudah bahas mengenai fungsi ya, mengenai fungsi secara umum seperti itu. Ya. Jadi saudara harus paham prosesnya, ya. Jadi saudara harus paham prosesnya, ya. Tadi kita awali dengan bagaimana cara membuatnya, ya. Saya mulai dari basic sekali. Cara membuatnya bagaimana fungsi itu harus ada himpunan, ya. Harus ada aturan pemasangan, ya. Harus ada aturan pemasangan. Itu cara menyusunnya suatu fungsi. Nah kemudian mengenai aturan pemasangan tidak sembarang aturan. Ada 2 aturan, ya, atau pemasangan itu. Setiap anggota daerah asal harus punya kawan, ya, harus punya pasangan di daerah kawan, dan pasangannya hanya boleh 1. Nah, itu cara membuat fungsi. Nah, kalau fungsi itu sudah ada, ya, maka kita bisa menentukan domainnya apa, kodomainnya apa, range-nya apa. Kemudian juga sudah diuraikan bahwa ternyata ya ketika kita membicarakan fungsi F misalnya saja harus dibedakan antara X, F, dan Fx. Seperti ibaratnya perbedaan di antara daging yang belum digiling, mesin giling, dan daging giling. Ibaratnya seperti itu. Berbeda. Nah, kemudian juga tadi sudah dibahas bahwa ternyata dalam mendefinisikan suatu himpunan dan suatu fungsi bisa dengan cara tabular, bisa dengan set builder form, ya. Nah, kalau kalian lupa, ya. Nah, yang seperti ini cara tabular, menuliskan satu-satu anggotanya, ya. Atau ini menuliskan satu-satu anggotanya, itu cara tabular, ya. Tapi kalau cara set builder sudah saya contohkan tadi ini, ya. Nah, ini cara set builder. Nah, ini. Seperti itu, ya. Ya. Nah, saya kira itu materi untuk hari ini, ya. Tentu saja kalau kalian ada pertanyaan, ya, yang belum sempat ditanyakan di dalam pertemuan ini, kalian boleh menanyakannya di grup WhatsApp, silakan, ya. Mau jam berapa, mau kapan, ya, silakan kalian tanyakan, ya. Nanti pasti akan saya balas, ya. Kalau saya ada waktu langsung dibalas, kalau saya sedang sibuk mungkin ditunda, ya. Tapi itu akan dibalas kalau kalian punya pertanyaan, ya. Jadi silakan, ya. Kalian bisa bertanya tidak hanya pada saat Zoom meeting. Di Zoom meeting sudah boleh bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, seperti itu. Nah, sebelum kita bubar, kita foto dulu sebentar, ya. Barangkali di antara kalian ada yang bisa menyalakan kamera, mohon menyalakan kameranya. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa, ya. Tidak usah dipaksakan. Kita foto sebentar, ada 2 layar, ya. Saya hitung sampai 5 saja lah, ya, 5, ya. 1, 2, 3, 4. Oke, satu lagi. 1, 2, 3, 4. Ya, baik. Baik, dengan demikian Zoom meeting ini saya akhiri, ya. Terima kasih pada kalian yang telah menghadiri acara ini, ya. Semoga minggu depan kita bisa berjumpa lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ya, Pak. Ya, sama-sama. Pak. Sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kita